Good morning, Mom and Dad. How is today? I wish you and your family are fine. With me, Miss Mila, in thematic class today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa yang saya hormati. Semoga hari ini Miss Mila temui kalian, anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Untuk mengawali dan memulai kegiatan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang akan mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, tentunya sudah siap ya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah duduk manis dengan seragamnya. Sudah menyiapkan buku pembelajaran yaitu tematik untuk muatan bahasa Indonesia hari ini. Adapun materi yang kami semula sampaikan hari ini adalah mengenai teks eksplanasi, yaitu meringkas dan menjelaskan kembali suatu teks eksplanasi ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Adapun teks eksplanasi adalah suatu teks yang memaparkan suatu kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita mengenai peristiwa alam, sosial, budaya, dan peristiwa lainnya. Nah, adapun teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, hubungan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, hari ini Miss Mila akan ajak kalian dan paparkan materi mengenai bagaimana cara meringkas suatu teks eksplanasi, kemudian menyajikan teks eksplanasi tersebut ke dalam bentuk peta pikiran. Selamat menyimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Mila akan menjelaskan materi mengenai membuat ringkasan dan menjelaskan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Untuk materi pertama yang akan Miss Mila jelaskan adalah mengenai membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu ringkasan teks eksplanasi, yaitu pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan kelima, pastikan kita menggunakan kosakata baku dan ejaan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan teks eksplanasi. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting di dalam teks. Selanjutnya, Miss Mila ajak anak-anak untuk menyimak teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat membuat ringkasan berdasarkan teks yang sudah kita baca, yaitu suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, simpulan dari teks yang sudah kita baca yaitu
Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan, yaitu satuan yang umum menggunakan satuan Celcius. Nah, semoga kalian bisa ya meringkas dan membuat kesimpulan dari suatu teks eksplanasi. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan menjelaskan tentang cara menjelaskan suatu teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran yaitu: 1. Tentukan ide pokok yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Setelah itu barulah kamu menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Tentu kalian masih ingat ya apa itu ide pokok. Ide pokok adalah hal yang mendasari penulisan atau penyusunan suatu teks. Nah, sebagai contoh silakan simak teks berikut. Ada pada buku paket kalian ya. Silakan kalian buka buku paket tema 6 kalian di halaman 39 hingga 40 dengan wacana atau teks eksplanasi yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Setelah kalian baca dan simak dengan baik wacana pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam, mari kita coba untuk menyusun peta pikiran dari teks eksplanasi tersebut. Berikut peta pikiran dari wacana pengaruh teks interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf 1 yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf 2 yaitu dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf 3 adalah bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Adapun kata kunci pada paragraf pertama adalah interaksi manusia dan lingkungan alam serta saling berkaitan. Kata kunci paragraf 2 yaitu dampak buruk dan interaksi manusia dan lingkungan alam. Kata kunci paragraf 3 yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam serta terjadi bencana. Sekian materi hari ini, semoga membantu kalian dalam pemahaman materi. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga pemaparan materi yang Miss Mila berikan dapat membantu kalian dalam memahami materi mengenai teks eksplanasi, yaitu tentang meringkas dan menyajikan teks eksplanasi ke dalam bentuk peta pikiran. Dan buka Google Classroom dan selesaikan kuis penilaian akhir tema 6 di Google Classroom mengenai teks eksplanasi. Kemudian screenshot hasil capaian kalian, kirim ke Google Classroom. Kemudian kalian kirimkan foto kegiatan pembelajaran kalian ke WA Group serta hasil pembelajaran kalian yaitu berupa jawaban kalian dan catatan kalian ke Google Classroom. Nah, sekian untuk hari ini anak-anak. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan kepada Miss Mila. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah membantu tugas kami dalam mendampingi putra-putri dalam pembelajaran di rumah. Tetap Miss Mila ingatkan untuk anak-anak hebat, tetap ingat pesan Ibu, gunakan masker, hindari kerumunan atau jaga jarak, serta selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan dengan menggunakan hand sanitizer. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sekian untuk hari ini. Miss Mila tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama memimpin kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.